Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak muda jawab salamnya dari semangat. Kasih semangat. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan bisa pergi ke Mekah, bisa tawaf di Ka'bah, bisa ziarah ke makam Rasulullah, bisa sa'i di Safa Marwah. Yang belum nikah mudah-mudahan bisa nikah. Coba amin ya. Kayaknya banyak yang jomblo ini. Bisa nikah juga bisa beli tanah, bisa juga punya rumah, punya mobil juga mewah. Yang belum nikah bisa nambah. Mudah-mudahan kita kelak nanti mati husnul. Amin ya robbal, amin ya robbal alamin. Si Fatimah makan sebutan, belinya di Pabualan. Yang ceramah emang ganteng mirip Alilala. Daripada kagak ada yang memuji ya, si Fatimah makan tebu, yang penting Bang Udin di jamaah cantik-cantik mirip si Andin. Mak Erot pergi ke Mekah. Saya nanya Maija, kan Maija pergi ke Mekah ya. Yang ada lagunya tuh, Bapak mana, Bapak mana. Wah gitu. Mak Erot pergi ke Mekah. Ke Mekahnya bawa lantang. Di dalam lantang ada nanas. Apa tuh? Mak Erot pergi ke Mekah. Kurang kompak. Mak Erot pergi ke Mekah. Pergi ke Mekahnya bawa rantang. Isinya nanas. Dengan peringatan Isra wal Mi'raj, mudah-mudahan kita berkah, yang punya utang pada lunas. Amin ya rabbal alamin. Ketawani pada punya utang. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan wa kasir maqasidana. Ayo lagi semua. Allah. Ya, masukin jeruk, masukin pisang, masukin jalan. Abronya bisa nggak? Coba ya. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa barik
Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, bil khusus guru kita bersama dan selaku ketua DKM Mushola Al-Hadi Al-Mukarram Ustadz Matizi. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, panjang umur beliau, dimudahkan segala hajat beliau, dan tak lupa DKM Masjid Al-Maghfirah Ustadz Mariadi, dan tak lupa guru kita Ustadz Thorik Maskuli, kemudian juga Ustadz Akitik Munanda. Ini tulisannya begini, hanya apa? Ahmad, Ustadz Ahmad Munanda. Begitu juga guru saya, rekan saya Mukarram Ustadz Nur Hadi. Kita doain semuanya guru-guru kita biar pada sehat semua, panjang umurnya, dimudahkan hajatnya, mudah-mudahan ilmu beliau bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal. Dan tak lupa ketua panitia, para remaja, tim hadroh. Kita doakan mudah-mudahan tim hadroh juga nih dapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad, karena selalu membawakan sholawat. Ini kita doain mudah-mudahan nih hadroh, nama hadrohnya apa? Apa? Isma. Ustaz datang-datang budek ya. Isma. Apa tuh? Remaja Masjid Jami Al-Maghfirah. Kita doakan mudah-mudahan nih anak jadi anak yang soleh dan salehah, bisa masuk surga beserta hadroh-hadrohnya. Amin ya robbal. Dan tak lupa para remaja yang mohon maaf tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, namun tak mengurangi rasa hormat dan takjil saya. Para jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, aparatur pemerintah, Bapak RW, ada Bapak RW, Bapak RT, semuanya. Kita doakan mudah-mudahan semua keluarga di sini sehat selalu, berkah selalu. Amin ya robbal alamin. Sambil santai gak apa-apa, sambil makan, ada jeruk, ada pisang, makan ini. Ya, cuma pesan saya satu, sisain buat saya. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa silaturahim. Ini acara dalam rangka tawakuban sementara pengajian remaja Islam se-RW. Alhamdulillah bisa hadir duduk bersama. Mudah-mudahan kumpul kita bernilai ibadah. Amin ya robbal. Kenapa? Yang namanya remaja, yang namanya pemuda, ini adalah salah satu generasi ke depan. Makanya Rasulullah paling demen kalau ada pemuda yang takwa maju. Beda sama yang lain. Sahabat Rasulullah ya salah satunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Muda luar biasa, alim dan soleh. Betul apa betul? Makanya kalau ada pengajian remaja seperti ini, maka wajib bagi kita orang tua untuk mendukung sama-sama. Betul apa betul? Kenapa? Karena mereka akan hidup di masa yang akan datang. Bahkan yang meneruskan agama adalah para pemuda. Ya makanya kan senang-senang banget melihatnya, ada remaja putrinya, cakep semua. Ya enggak? Apalagi yang ini semua cakep lagi, ganteng-ganteng, muka surga semua ini. Amin ya robbal. Masya Allah, kalau kita lihat pergaulan zaman sekarang, kudu hati-hati. Tadi berangkat
dari Pasir Gunung Cimanggis berangkat, masya Allah. Kalau kita lihat pas banget mobil keluar itu melihat macam-macam. Di depan ada anak perawan pakai motornya nunggi. Tahu motor nunggi? Mending kalau motornya Ninja 150 cc. Ternyata yang dia pakai motor Supra Emprit. Itu motor Supra Emprit jok diseser kecil. Pakai knalpotnya HRS. Ya, starter mati. Diselah copot semuanya. Sekali diselah bunyinya kencang benar. Breket. Diboncengin tuh perempuan. Pas banget tadi di jalan, kita di mobil depan ngelihat, masya Allah, pakai bajunya you can see. Tahu you artinya can artinya bisa, can artinya bisa, see artinya berarti artinya kami bisa lihat. Pas banget di depan, masya Allah, ini ujian dan cobaan. Ketika ngelihat bingung, pakai baju sudah ketat, naik motor rada nungging, kelihatan bokongnya. Ustaz bingung, akhirnya ditutup mata Ustaz. Tambah dikit. Ada tatonya, wah mending tatonya cakep, tatonya boboiboy. Lah kalau bayangkan, maaf, bocah Lenteng Agung, andaikan ada yang buka aurat begitu, kalau orang India mungkin dilihatnya rada enak. Betul. Berarti cinta. Kalau India tuh, kalau India tuh agak boleh ada pohon nyanyi. Benar nggak? Lah kalau bocah India, kalau bocah Lenteng Agung, gaya begitu dilihat, ngeliatin kira-kira maaf, bagus kagak digaruk ngempul. Artinya apa? Bahwasannya yang namanya pemuda ini pemuda yang dicintai sama Rasul. Maka mudah-mudahan yang kumpul di sini, mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan soleh. Amin ya Rabbal alamin. Maka patut bangga, siapa lagi kalau bukan para pemuda yang nanti ke depan, maju ke depan. Maka yuk sama-sama kita jaga pengajian ini, walaupun dalam rangka tawakuban. Ini artinya penutupan sementara, bukan arti ngaji ditutup, tapi nanti ngajinya pindah, masjid musola isi. Betul apa betul? Yang bisa ngaji, kalau bisa khatamul Quran, yang udah bisa diajarin oleh para guru-guru kita, praktekin. Siapa lagi? Masjid musola isi yang muda, yang suaranya bagus, maju. Jangan sampai musola masjid isinya aki. Benar apa benar? Benar apa benar? Repot. Gulung karpet aki nempuh beduk, yang nyalain lampu muras kolom, yang ajan, yang komat jadi imam, yang doa, yang mati. Maka Rasul katakan, alimu auladakum fa innakum makhluquna fi zamanin ghairi zamani. Ajari anak-anakmu karena sesungguhnya mereka itu akan hidup di masa yang akan datang. Siapa kalau tanpa yang meneruskan agama kecuali para pemuda?
Kalau pemuda begini maju baca atro, baca rawi, atroan, ajar, cakep, berapa benar? Ini di musola isi pemuda yang suaranya cakep enak. Betul apa betul? Coba disuruh anak muda maju, ajarnya enak. Apalagi waktu subuh banguninnya enak. Anak muda siapa namanya? Namanya siapa? Atek Black ini Black Black Opal. Berarti nama bagusnya kalau pakai bahasa Arab bagusnya Hajar Aswad. Berarti besok kita namanya Hajar. Hajar artinya batu, aswad artinya hitam, berarti batu hitam. Si Black maju ajan suara Rasul, as-salatu khairum minan naum. Emaknya ngomong dari rumah, waduh itu kayaknya anak gua si Black. Ngomong depan rumah tuh, hilang emaknya. Apa namanya? Anak gua. Bapaknya bilang juga, ya kan? Ya siapa ini? Si Black Pak. Suaranya itu masya Allah. Sampai rumah datang ditanya, tadi Black ngapain? Bangunin rumah. Alhamdulillah berkat ngaji sama remaja yang ada di sini, Black bisa ngaji. Iya, bahkan Black juga bisa baca Quran, pakai lagam kori, jangankan yang rendah, yang hijaz pun Black bisa. Betul ya? Masa alhamdulillah gua kira mama gak bisa ngaji, bapak gak bisa ngaji, untuk anak bisa ngaji. Coba lu praktekin Black, dipraktekin sama si Black. Ma dengerin nih, ma dengerin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maknya begini. Mantap nih, kamu sih udah mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Atau macam aja benongin nang ngaji masuk hati yang guru-guru yang ada di sini dikasih. Ya lama. Lama tak minum kopi. Pertamanya Masya Allah, sampai kopi ada di Quran. Kira-kira andaikan anak bisa ngaji depan orang tua, itu salah satu penghargaan yang sangat luar biasa. Akhirnya apa kata namanya si Black? Itu kok bisa begitu suara? Iya, karena ngaji. Makanya yuk sama-sama kita ngaji, sama-sama kita sembahyang. Biar apa tujuan kita? Kita biar bisa minimal ngedoain orang tua. Makanya yuk sama-sama kita dalami, kita sama-sama kita ngaji. Siapa lagi kalau bukan nanti yang ngaji orang tua, kalau bukan anak. Maka jelas dengan pengajian seperti ini mudah-mudahan nih anak muda semua jadi anak yang saleh dan saleha. Amin ya rabbal. Salatullah salamullah ala Salatullah salamullah
tepuk tangan buat tim Hadroh yang luar biasa. Tepuk tangan. Sudah sampai mana ya tadi? Tepuk tangan. Nah, sampai sini. Nah, kalau kita bicara tadi peringatan Isra wal Mi'raj, bahwasannya ketika kita pasti amal perbuatan yang nanti diminta pertanggungjawaban adalah ibadah sholat. Makanya ketika Rasulullah SAW diisrakan, bahkan dimi'rajkan, ketika itu mulai Rasulullah SAW sebelum berangkat mau Isra Mi'raj, Rasul dibedah dulu hatinya. Dibedah sama siapa? Dulu belum ada zamannya kedokteran, tapi dibedah sama malaikat, kemudian disucikan hatinya dengan air Zam-Zam. Masya Allah. Artinya apa? Bahwasanya di sini ketika mau berhadapan sama Allah, mau melakukan ibadah, yang paling penting suci. Bukan secara suci secara zahir saja, tapi bagaimana suci secara batin. Kalau suci secara zahir itu diajarin sama guru kita. Apa itu diajarinnya? Contoh, kita diajarin kitab-kitab tentang fikih. Ada Fathul Qadir, ada Safinatul Najah, bahkan sampai Fathul Mu'in, ada Kifayatul Akhir, lain sebagainya. Diajarin bagaimana tata cara untuk melakukan ibadah sholat. Sebelum melakukan sholat, diajarin bagaimana istinja, diajarin bagaimana toharoh, diajarin bagaimana cara wudhu. Itu tujuannya, bahwasanya ketika kita mau menghadap kepada Allah, kita dalam keadaan suci. Tapi bukan sekedar suci itu saja, tapi yang paling penting adalah bagaimana menjaga mensucikan hati kita. Betul apa betul? Betul apa betul? Makanya kita minta ya Allah, mudah-mudahan kalau ibadah sholat jangan sampai sholat ditinggal. Karena kenapa? Ibadah sholat itu sangat penting. Jangankan yang hidup, yang mati saja masih perlu disolat. Kalau ada anak muda yang kagak sholat, berarti kudu disolatin. Repot. Kalau ngumpul begini, anak kita ngumpul bareng, di sholat berjamaah, dibuka lagi, baca zikir, baca latif, baca rawi, baca sholawatan, adem apa adem? Enak apa enak? Yang lagi galau jadi tenang, benar-benar. Benar-benar. Jangankan yang galau, orang mati saja kalau dibacain sholawat pasti diem. Orang mati kalau dibacain sholawat pasti diem, yang dia lagi mati. Coba kalau dia ngomong, kopi beliau. Saya yakin kamu. Makanya anak muda, yuk sama-sama kita jaga. Ingat, agamamu itu tergantung dari teman. Al-mar'u lidinihi khalifatan zanahakum bainahum. Bahwasanya agama kalian itu tergantung dari temannya. Andai kan dia main sama ustaz, minimal jadi bau ustaz. Benar apa benar? Main sama orang anak hadroh, minimal jadi bau. Main sama kiai, minimal jadi bau. Jadi daripada kiai bau, jelek banget. Main sama orang mabuk, maka kelihatan jadi. Kalau kamu bergaul di majelis ini, maka insya Allah kamu jadi orang baik. Mudah-mudahan nih anak-anak kita jadi anak yang saleh dan salehah. Akhirnya Rasulullah SAW berangkat, naik itu yang namanya buruk. Ini buruk kendaraan yang luar biasa. Dan memang lagi PCX. Miau-miau ya kan, orang dah. Ini buruk, masya Allah. Akhirnya Rasulullah berangkat dari mulai langit pertama sampai langit ketujuh, ketemu sama Nabi Adam. Setelah Nabi Adam ketemu Nabi Idris. Di langit ketiga bertemu lagi sama Nabi
Nabi Yusuf kaget ketika melihat Rasul. Ternyata Rasulullah lebih ganteng daripada Nabi Yusuf. Ternyata Rasulullah lebih ganteng daripada Nabi Yusuf. Bayangin. Iya. Nabi Rasulullah lebih ganteng daripada Nabi Yusuf. Berangkat lagi ketemu sama Nabi Isa, sampai akhirnya berjumpa sama Nabi Musa. Ketika Nabi Musa berjumpa lagi ke langit ketujuh, bertemu sama Nabi Ibrahim alaihi, baru Rasulullah ketemu sama Allah. Diperintahkan untuk apa? Yang pertama adalah oleh-oleh buat umatnya Rasulullah, yaitu ibadah sholat. Maka jelas yang namanya sholat pertama kali diperintahkannya 50 waktu. Bayangin, kalau 50 waktu semalam, sejam itu 24 jam. Kalau 50 waktu berarti berapa kali kita sholat? Ya sejam bisa 2 kali sholat. Akhirnya turun ketemu Nabi Musa. Makanya kita bersyukur sama Nabi Musa, dikasih bocoran. Apa kata Nabi Musa? Ya Rasulullah, sesungguhnya umatmu gak akan sanggup melakukan ibadah sholat 50 waktu. Minta kurangi. Akhirnya ngadep lagi sama Allah, ya Rabb, jangan 50 waktu ya Allah. Dikurangi. Ya dikurangi jadi 25, dikurangi lagi jadi 17, dikurangi lagi jadi 10. Ketemu lagi Nabi Musa, minta lagi ya Rasulullah, gak akan sanggup umatmu kalau melakukan ibadah sholat segitu banyaknya. Akhirnya bertemu, sepakat demi sepakat, jadinya 5 waktu. Ketemu lagi sama Musa, minta kurangi lagi 5 waktu. Apa kata Rasulullah? Aku malu kalau aku minta kurang lagi. Biarkan 5 waktu aku jalani buat umatku. Masya Allah. Kemudian apa dikatakan? Oke, bagimu 5 waktu, tapi bagiku seakan-akan 50 waktu. Berarti kita ibadah sholat subuh itu udah dikasih 10, zuhur 10, asar 10, maghrib, isya jadi berapa? 50. Menjaga hasanati balawal ars. Barang siapa yang mendatangkan kebaikan, Allah kasih 10 kebaikan. Bagimu 5 waktu, bagimu 50 waktu. Masya. Buktinya apa? Mana 5 waktu kadang-kadang berat benar. Berapa benar? Apalagi besok mau taraweh. Kadang-kadang kalau mau taraweh kita ngeliat dulu imamnya. Imamnya siapa ini? Oh, imamnya ya, imam ada lama nih. Benar apa benar? Maka kalau kedepannya kita bisa minta ya Rob, mudah-mudahan ibadah kita istiqomah sholat. Makanya sholat jangan sampai kita pengen mudah-mudahan dengan ibadah sholat, dengan tingkatan Isra wal Mi'raj yang paling penting, bagaimana kedepannya kita bisa tingkatkan ibadah kita dengan tujuan mudah-mudahan ya Rob, anak-anak muda remaja yang ada di sini menjadi remaja yang takwa, yang bisa menjadi manfaat baik bagi masyarakat, nusa dan bangsa. Amin ya Robbal, amin ya Robbal. Maju dan yang muda kan enak. Si Black maju lagi besok. Jadi Bilal, jadi Bilal taraweh dia belajar. Ya kan? Bilal taraweh. Enak kalau subuh yang bangunin anak muda sih. Jangan sampai subuh yang bangunin aki-aki. Dari berdiri ya usia 70 tahun. Pegang mie itu rada dekat begini. Tapi kalau yang muda betul apa betul? Maju dan sholat kita bareng-bareng. Maka
Maka mudah-mudahan di musola yang ada di sini melahirkan generasi-generasi yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Oleh sebab itu dengan peringatan Isra wal Mi'raj, jelas apa yang perlu kita lakukan. Bahwasanya mengingatkan kepada kita kalau kita bicara Isra wal Mi'raj tidak mampu pakai akal, maka harus pakai aqaidul iman, harus pakai kacamata iman. Nggak sanggup kita. Bayangin aja mana langit itu di mana. Kita ke awan aja udah deket. Naik pesawat ke atas, melihat awan ke bawah udah deket. Itu belum nyampe langit satu. Berarti kalau mau ke langit ke-7, bayangkan. Maka dulu jelas Rasulullah dihujan. Kenapa? Karena jarak ke Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa itu melakukan perjalanan minimal 2 bulan. Tapi Rasulullah mampu melaksanakan Isra wal Mi'raj dalam 1 hari 1 malam. Bayangkan. Akhirnya kalau kita bicara dengan Isra wal Mi'raj nggak mampu. Makanya banyak hal-hal yang terkadang kita gak bisa pakai akal kita, tapi harus pakai iman kita. Disitulah yang dimana Allah berikan salah satu keutamaan yang luar biasa, salah satu bentuk tanda kekuasaan Allah. Kita nggak sanggup, jangankan begitu mahal. Kita ngelihat angin aja nggak mampu. Ada yang ngeliat angin? Ini ada kipas kan? Mana? Kipasnya ada angin gitu? Ada. Anginnya kelihatan? Kagak. Tapi ada. Mana? Tuh. Yang gerak jadi nggak gerak. Sekarang saya mau tanya, kentut ada nggak kentut? Bisa kentut? Kalau kentut kelihatan kagak? Tapi kalau kelihatan, saya yakin kalau ada yang kentut di sini pasti. Ada yang kentut, dengan kentut macam-macam. Ada yang kentutnya latih itu apa? Lembut. Gimana lembut bunyinya? Itu namanya kentut latih, lembut, tapi baunya mau jadi 17 tahun. Benar apa benar? Kita ada yang kentut ya di sini. Nengok tadi. Bocah cakap-cakap dia begini ya. Nengok lagi kentut. Enggak. Lu kentut kan? Sambar geledek kalau enggak kentut. Ngomong aja satu lagi, lu kentut ya? Enggak. Ternyata yang kentut ustaznya. Yang paling itu ada kentut yang latih enggak sanggup kita. Benar apa benar? Tapi anehnya tuh kentut kalau dicium orang bau, tapi giliran dicium sendiri kagak bau. Benar apa benar? Coba kalau ada yang kentut, praktek itu aja praktek. Ini nggak mau ngomong kentut ya. Kalau kentut orang pasti bau, tapi kalau kentut sendiri kagak bau. Benar apa benar? Kok bisa begitu? Hah? Tuh, ada kentutnya, ada tawasud. Gimana tawasud? Bunyinya du. Itu kentut du, tapi ada bau. Benar apa benar? Tapi ada kentut yang umroh. Gak bunyinya. Rebet Yang paling parah kentut berjamaah. Bunyinya bagaimana? Rebet. Terus cepirit-cepiritnya. Makanya Allah katakan wa fil ardi ayatul lil mu'minin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di bumi ini terdapat tanda kekuasaan Allah. Bahkan di dirimu pun terdapat tanda kekuasaan Allah. Mana buktinya? Nih alis. Sepucuk-pucuk dan dulu sampai sekarang saya belum pernah memangkas alis. Sampai sekarang pun nggak ada orang pergi ke salon ngapain nyukur alis, jarang. Yang ada udah segini potong, wah, ukir-ukir. Coba tanya nih orang tua kita, bapak kita, bapak usianya udah berapa? Sampai sekarang segini itu ya alis.
Berapa benar? Padahal rambut sama rambut. Sekarang kalau tanya, ini apa? Ini sama nggak bentuknya? Ya tahu jenggot. Ya saya mau buat ya. Ini apa? Ini rambut. Ini rambut bukan? Alis rambut bukan? Ini rambut bukan? Ini bulu rambut bukan? Penting rambut bukan? Sensor. Belang, ini rambut bukan? Rambut bukan? Ini bulu, rambut bukan? Ini bulu juga rambut. Kenapa alis gak panjang-panjang? Kadang-kadang maaf kita lebih aneh sama buatan manusia. Melihat hotel yang begitu gede, mobil Lamborghini, sampai suara cecak masuk ke mulut. Bisa begitu ya. Tapi terkadang kita nggak pernah mikir nih alis, masya Allah. Sampai hari ini alis kagak panjang. Kalau panjang repot. Sudah datang penutupan, datang lama banget, takut gue lagi nyepangin alis. Dari sini aja kita nggak mampu, apalagi mikirin tentang Isra wal Mi'raj. Betul apa betul nih? Makanya neng sekarang masya Allah bersyukur kita nikmat Allah. Ini tanda kekuasaan Allah. Yang kadang-kadang kita lupa bersyukur. Padahal di sini terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Jangankan yang lain, di bumi semuanya ada tanda kekuasaan Allah. Saking luar biasanya Allah ciptakan. Kenapa tuh kelapa ada airnya? Ayo saya mau tanya. Tahu kelapa? Kenapa ada airnya? Hah? Kenapa? Nama dari sononya kan kalah. Coba bayangin, kelapa ada airnya. Kalau kita pikirin tuh. Tafakkaru bi khalqillah wa la tafakkaru bi dzatillah. Berpikirlah tentang apa yang Allah ciptakan, tapi jangan pernah berpikir tentang zatnya Allah. Makanya kita diajarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah Nadziyah. Diajarkan apa? Disuruh belajar tuh tentang sifat-sifat wajib bagi Allah. Wujud kita baqa mukhalafa lil hawadits qiyamu oleh akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah An-Nadziyah. Makanya kalau berburu lihat dulu siapa guru. Maaf jangan sampai gampang-gampang belajar kalau tanpa ada guru. Ingat apa kata Al-Imam Ibnu Sirin, bahkan terkutip dalam kitab Rijah Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Dikutip kalimat di situ apa daunnya? Dzalika ilmu din, fardhu amman ta'khuduna dinahu.
Kalau andaikan kau mau cari ilmu agama, maka lihat dulu siapa gurumu, dari mana dia ambil ilmunya. Karena kenapa? Karena berguru harus dengan adanya guru. Guru punya guru, guru nyambung guru. Saya punya guru, nyambung lagi punya guru, sampai sanadnya nyambung kepada baginda Nabi Muhammad. Contoh, kalau kita lihat Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, beliau punya guru. Siapa gurunya? Syekhana Khalil Bangkalan. Syekhana Khalil Bangkalan punya guru Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Syekh Imam Nawawi Al-Bantani juga punya guru sampai kepada kampung kepada gurunya. Siapa itu? Syekh Ahmad Zaid Daftar. Punya guru lagi Syekh Ibrahim Dasuki. Punya guru lagi salah satunya adalah siapa lagi? Syekh Abu Hasan Asy'ari. Sampai nyambung terus sebelum Syekh Abu Hasan Asy'ari nyambung kepada Hujatul Islam Imam Ghazali, sampai nyambung Syekh Abu Bakar Al-Bakilani, Syekh Abdullah Al-Bakili, sampai kepada Abu Hasan As-Sadili, sampai terus kepada Syekh Abu Hasan Asy'ari, sampai kepada Syekh Abu Mansur Al-Maturidi, Syekh Junaidi Al-Baghdadi, sampai terus sampai kepada Ja'far Zaini. Belajar terus sampai kepada Sayyidina Hasan al-Husain, terus nyambung kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Punya guru baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad punya guru malaikat Jibril. Ya, apa? Jadi berguru harus hati-hati. Ini saya yakin di sini guru-guru kita, masya Allah, sanadnya nyambung sampai baginda Nabi Muhammad. Dengan zaman sekarang maaf, sudah bersatu, panji gampang pakai YouTube, nggak jelas akhirnya ujung-ujungnya apa? Maaf. Akhirnya ujung-ujungnya Islam sama Islam saling mengkafirkan. Alhamdulillah, ini terjadi gitu. Sampai orang tuanya pun dikafirkan. Alhamdulillah. Jadi kenapa? Karena akibat salah guru. Kalau begini kan enak, ngaji enak, ada gurunya, ada kitabnya, ada muridnya, betul-betul. Saya di sini enak. Ada yang dibahas, ada yang ceramah, ada kitabnya, ada yang dengerin, betul-betul. Kalau saya tanpa ada murid, gak repot. Ya lo kan lagi ceramah, lagi gimana, lagi dewe. Orang lewat udah orang gitu. Maka jelas dengan adanya pengajian seperti ini, kita diajari bagaimana tata cara kita ibadah, bagaimana tata cara kita berwudu, bagaimana tata cara ketika kita nanti mau sholat. Jelas sholat pun harus pakai ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu adalah cahaya biar kita ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Kemudian yang kedua, besok mau Ramadan. Ini karena bulan Sya'ban. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, ma huwa Sya'ban? Ya Rasulullah, apa itu bulan Sya'ban? Rasul mengatakan, asy'abanu syahri. Bulan Sya'ban itu adalah bulanku. Kenapa ya Rasul? Karena di bulan Sya'ban Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Allah dan malaikat berselawat kepadaku. Turun ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Itu turun tepat pada bulan Sya'ban. Makanya di bulan Sya'ban kita disuruh perbanyak baca sholawat. Baca sholawat. Ini kan kebanyakan artis kamar mandi. Kamar mandi galau nyanyi, ya enggak? Nyanyi. Gua sambil dayung diangkat-angkat, sambil nyanyi. Dan ku izinkan lanjutkan. Tuh hafal semua tuh untuknya. Kan ku terima dengan lapang. Aku bukan itu kayu sampai melintir-lintir.
Kamar mandi. Lalu gimana kalau di kamar mandi Ustaz dialogkan kita lagi sholat? Jadi sholat juga agak boleh. Kamar mandi lebih sholat. Sholat habis itu bayu dipecah-pecahin oprak. Boleh kagak? Kagak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena itu kamar mandi. Bolehnya di mana? Dalam hati. Boleh Ustaz? Boleh. Sambil ngedem dalam hati boleh? Boleh. Hati bisa ngomong walaupun mulut tanpa diucap. Betul. Ada isyarat. Ini yang pakai kacamata aja. Masih ngomong lagi. Ditangkap mana dia? Mulut bisa ngomong tapi hati juga bisa ngomong walau tidak terucap. Betul. Ini ada di sini. Saya nggak tahu hati naik. Ini mau dalam hati. Ustaz dan saya sih kata sih iklanan. Itu tahu iklan sih. Wow. Lu mau tahu julukannya aki-aki dalam Islam? Yang ini lagi ngomong di sini nih. Saya belajar asal. Boleh dari tadi juga harus lagi. Bisa nggak habis? Tinggal berapa ini? Yoga, kita lihat. Bocil dari tadi makannya tambah ini. Kita nggak tahu hati orang, betul apa betul? Yang paling susah menjaga hati. Kalau hati mulai terbentang, maaf, terkadang dari mata turun ke otak sampai ke hati. Betul kan? Pandangan pertama, sungguh berbeda. Betul apa betul? Kadang-kadang kita gampang nilai orang dari mata. Orang begitu kamu, maka kita minta ya Allah madakhil qalbi minan nifaqi wa hasil farji minal bawatis ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Paling susah nih hati. Betul. Apalagi kalau udah patah. Benar. Sakit hati, mama tidur ingat dia, mau tidur ingat dia, mau makan ingat, mau cebok lagi bengkol, pas keluar itu dia. Boleh dalam hati, boleh ketika kita mau istinja, mau wudhu di kamar mandi, mau gak ada tempat wudhu, niatnya di mana? Adanya di mana? Di hati. Betul apa betul? Jadi di kamar mandi ketika itu dia suruh paman nyampe ke kamar mandi ikut ceramah. Disuruh apa? Berzikir, tapi jangan sampai teriak-teriak. Kenapa? Masya Allah, kalau kita banyak zikir ingat Allah, fadzkurni adzkurkum wazkurni wadadzkurkum. Maka banyaklah kau ingat kepadaku, maka niscaya aku akan ingat kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku dan jangan sampai kufur nikmat. Maka jelas dengan adanya peringatan di bulan Sya'ban ini, bulan Sya'ban terjadi salah satu peristiwa penting, yaitu Allah dan malaikat bersolat kepada baginda Nabi Muhammad. Itu jelas. Bahkan di bulan Sya'ban gak tanggung-tanggung disuruh apa? Persiapkan dirimu. Karena sesungguhnya di bulan Sya'ban adalah salah satu bentuk amaliyah yang dimana kita bawa. Bahkan ketika ditanya ya Rasulullah arwah Sya'ban turfa'ul amaliyah bil alamin,
diangkatnya amal kita kepada Allah. Makanya ada tradisi yang dikatakan apa? Malam nisfu Sya'ban kita kumpul bareng. Kenapa? Catatan amal kita diangkat sama Allah. Datang dari ramai-ramai, bawa buah, bawa ember, bawa air, macam-macam, bawa teko, bawa buah, bawa galon, ada yang bawa toren, mau berenang. Dibacain Yasin 3 kali. Kenapa? Karena itu adalah air yang dibacakan doa pasti menjadi obat. Bahkan sejarah air sudah ada di zamannya Siti yang terjadi ketika Nabi Ismail mengatakan, nah keluarlah kalimat zam. Kumpul tuh air. Sekarang kita berebut kalau begitu Mekah. Ini mudah-mudahan anak muda di sini ini bisa dikasih kesempatan bisa berangkat umroh atau haji. Amin ya robbal. Apa yang gak mungkin bagi Allah, betul. Mau pergi haji, mau umroh. Kemarin Pak Ustadz, alhamdulillah. Nenek-nenek berangkat umroh. Padahal dia gak punya karena Allah yang mau. Waktu itu dia berangkat umroh. Ini kejadian nih, ini serius nih kejadian ini. Baik kalau kata Allah berupaya dia jadi. Berangkat dia dipanggil sama Allah. Dipanggil untuk berangkat umroh atau haji. Ketika itu ini rezeki nongkrong. Si nenek-nenek lagi jalan ke pasar sambil bawa belanjaannya, tiba-tiba kita bermobil Lamborghini. Untungnya di si nenek langsung dibawa ke rumah sakit. Yang punya mobil ngomong, nenek tolong jangan laporin saya ke polisi, jangan, ini semua rumah sakit saya nanggung. Si nenek malah nangis. Apa? Saya cuma satu, jangan sampai saya mati sebelum berangkat ziarah ke makam Rasul. Karena saya pengen sekali ziarah ke makam Rasul. Karena yang nabrak dia ngomong, baik nek, yang penting jangan laporin saya polisi. Besok nenek berangkat umroh, saya yang bayarin. Masya. Akhirnya tuh si nenek lagi sakit begitu langsung bawa haji. Berarti besok neng kalau mau umroh gampang neng. Itu kan ada McD tuh. Kapan ada McD? Neng nyebrang be, nggak usah neng. Langsung dia. Kalau yang nabrak baru jadi pelakon. Pasti tabrak langsung umroh. Kalau yang nabrak yang nabrak 112 lagi kan. Kemudian ada angkot kagak, kemudian iya. Nah, makanya di bulan Sya'ban diberitakan apa lagi? Di Sya'ban itu diangkat amal kita. Kemarin nisfu Sya'ban di sini saya yakin. Itu lagi diangkat amal kita. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Al-hibbu ayyarfa'amali wa ana shadiq." Maka aku ketika nanti di bulan Sya'ban tersebut tepat di nisfu Sya'ban aku melaksanakan ibadah puasa karena aku kepingin amalku dicatat dalam keadaan berpuasa. Masya. Bahkan yang terakhir ingat di bulan Sya'ban ini jangan lupa yang orang tuanya meninggal dunia cepat ziarah kubur, doain orang tua. Yang bisa ngaji, ajarin tawasul, ajarin istighfar, ajarin semuanya, baca Yasin, datang ke kuburan. Jangan sampai datang ke kuburan nggak bisa ngaji, mendatang ke pacul, membunga, air saya biar ngomong bapaknya, Pak, ini saya datang Pak, saya bawain bunga, Bapak biar enak kayak kuburan ini, saya taruh nih, saya siram pakai ember. Kita Bapak ngomong banjir bunga. Karena yang dibutuhkan ketika orang tua meninggal dunia apa? Ada yang ini awati dan awat istighfar. Kan enak kalau Bapak datang anak bisa ngaji, orang tua bilang apa bilang?
Girang apa girang? Girang. Enak senang. Sehebat apapun, sesukses apapun, sekaya apapun kalian, tetap kamu tidak akan berharga kalau kamu belum mampu menjadi anak yang soleh dan soleh. Contoh siapa? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni dijadikan seorang manusia yang paling mulia, walaupun tidak dikenal di bumi, tapi dimuliakan di langit. Kenapa? Karena dia berbakti sama orang tua. Ingat, keramatmu ada di orang tua. Ingat, bahwasanya hidupmu ada di orang tua. Apalagi orang tua yang memerintahkan berbuat baik. Kecuali wajib kita tidak taat sama orang tua. Andaikan orang tua kita berbeda dengan kita, berbeda keyakinan dengan kita, maka wajib bagi kita untuk menentang. Kalau orang tua nyuruh yang buruk, maka wajib kita untuk menentang. Tapi kalau orang tua menyuruh kita kebaikan, maka hendaklah kita langsung untuk melaksanakan perintah orang tua. Hai manusia, berapa hai manusia, hormati ibu yang melahirkan. Karena suaranya bahasa Indonesia. Hai manusia, perempuan, hai manusia, yang mana udah jasmani jadi hai manusia, masih hidup apa sih? Hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu darah dagingmu, jiwa ragamu. Ingatlah, keramatmu itu ada sama orang. Yang terakhir, ingat sama guru. Nih guru-guru kita. Kalau tanpa guru-guru kita nggak bisa ngerti apa-apa. Ingat, laulah Robbi ma'arabtu Robbi. Andaikan aku nggak ada guru, maka niscaya aku tidak akan tahu siapa Tuhan. Man ana laulakum kaifa ma'rufun kaifa ma'rufun man ana kaifa ma'rufun kaifa kita nggak akan ngerti tentang ilmu agama. Makanya pesan saya, hormat, patuh, adab yang paling utama, terutama kepada guru-guru. Ini guru-guru yang ada di sini saya. Kenapa? Karena itu adalah salah satu bentuk engkau mencari ridho Allah. Yang pertama orang tua, yang kedua guru. Maka insya Allah hidupmu akan berkah. Ini masya Allah, kita doain dulu kita. Alhamdulillah, ini insya Allah di bulan Syakban, di bulan ini insya Allah guru-guru kita pada sehat semua. Tapi dari kemarin guru saya jujur belum pulang-pulang ini, kayak Pak Toy kemarin. Ya, apalagi bulan Syakban begini tutupan banyak banget. Ya alhamdulillah berkah. Kalau punya kulkas nggak bisa ditutup. Saya punya kulkas nggak bisa ditutup. Bukan kebanyakan berkah, hasilnya rusak. Makanya kita doain guru-guru kita sehat semua. Ya.
gitu. Jangan sampai kita termasuk murid yang durhaka sama guru. Kita bersyukur masih ada guru-guru kita, masih ada orang tua kita yang peduli terhadap pengajian para pemuda. Mudah-mudahan pengajian yang ada di sini dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha, manfaat bagi kedua orang tua, manfaat bagi masyarakat Indonesia dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Besok mau Ramadan, jangan lupa minta maaf sama guru-guru, minta maaf sama orang tua. Jangan lupa juga nikar kalau ada orang tuanya yang meninggal dunia. Ingat bahwasanya besok kita mau Ramadan. Ingat bahwasanya Ramadan itu adalah tamu agung yang luar biasa, yang sengaja Allah ciptakan diberikan untuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marhaban ya Syah. Bersyukur mudah-mudahan kita sampai di bulan Ramadan. Kenapa? Karena kita bersyukur kita termasuk umatnya Nabi Muhammad. Jelas Allah jaminkan, bahkan Allah sampaikan dalam hadis qudsinya, Inni haramtul jannata ala sa'iril anbiya'i hatta tadkhulaha. Sesungguhnya aku haramkan surga bagimu ya Rasulullah, kecuali engkau dulu yang masuk. Haramkan bagi para nabi yang lain kecuali bagi dan Nabi Muhammad lebih awal masuk. Maka surga diharamkan bagi nabi yang lain sebelum Rasulullah masuk ke dalamnya. Wa haramtul jannata ala sa'iril umami hatta tadkhulaha ummatuka. Dan aku haramkan surga bagi umat yang lain, bagi para nabi yang lain sebelum masuk umatmu, dan kamu masuk lebih awal masuk surga. Ini surga diharamkan bagi para nabi yang lain sebelum Rasulullah masuk lebih awal. Bahkan diharamkan bagi umat yang lain sebelum umat Rasulullah masuk lebih awal. Masya Allah. Ini jaminan buat kita. Tidak ada seorang Rasulullah yang begitu luar biasa cinta terhadap umatnya sampai haram itu surga. Ya Rasulullah haram bagi siapa? Bagi nabi yang lain sebelum engkau ya Rasulullah masuk lebih awal, dan diharamkan bagi umat yang lain sebelum umatmu masuk lebih awal. Mudah-mudahan kita nanti masuk surganya Allah dengan penuh kenikmatan, dengan penuh rahmatnya Allah serta syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan, baik ucapan lain sebagainya.
mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jadi begitu boleh ya, slow aja ya, yang penting slow, walas ya, walas. Kita doakan mudah-mudahan tim atau jamaah semua yang ada di sini jadi anak yang soleh dan soleh. Maafin kalau banyak salahnya, banyak ucapan yang keliru dan lain sebagainya. Maklum kebenaran itu hanya milik Allah. Kurang lebihnya mohon maaf, bukan maksudnya cari, bukan maksud nasihatin. Ya, sampai jumpa lagi ya dengan iklanan. Siapa itu? Aki-aki jarang pakai enak aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.